Baik, terima kasih Bapak. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan dan yang secara umum bahwa kami akan terus mengupayakan hal-hal yang terkait dengan tadi pelayanan kepada masyarakat. Jadi apa saja yang harus segera mungkin dilakukan digitalisasi nanti akan kami prioritaskan khususnya untuk tahun 2026 yang akan datang. Jadi bagaimana terkait dengan arsip tadi agraria, arsip kebencanaan, arsip pemilu, kemudian berbagai arsip lain yang terkait dengan prioritas Presiden. Kemudian juga yang terkait tadi dengan pertanyaan yang saat ini sedang ramai juga bahwa ijazah itu seperti apa. Jadi kalau izin kami menjelaskan terkait dengan kalau kita bicara arsip itu kan sesuatu yang harus otentik, yang asli begitu ya Pak ya. Sehingga kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana? Arsipnya ya pasti ada yang ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang kalau terkait dengan ijazah Presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan, Pak. Jadi yang ada di KPU pasti adalah mungkin salinan atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Jadi sudah bukan arsip otentik ya Pak. Nah kemudian kalau memang dikejar lagi, oh itu kan harusnya masuk di dalam arsip yang harus diserahkan kepada Andri. Ada aturan lagi yang mengatur bahwa arsip itu akan diserahkan kepada Andri kalau sudah masuk klasifikasi statis atau mungkin sesuatu yang bersifat itu sangat memiliki nilai manfaat yang luar biasa sehingga menjadi arsip yang harus disimpan gitu. Nah begitu harus disimpan, kami harus klasifikasi lagi. Ini arsip yang berupa fotokopi yang sudah dilegalisir dan sebagainya itu harus diklarifikasi lagi Pak. Gitu. Jadi tentunya kami kembalikan lagi kalau kita mau menurut kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang Kearsipan dan sebagainya. Nah itu yang kemudian menjadi jelas sebetulnya, tapi kita tidak permasalahkan kenapa itu diangkat ya Pak ya. Dan mungkin ini yang kemudian nanti ada masa retensi dan sebagainya yang ditetapkan bukan oleh Andri tetapi yang ditetapkan oleh dalam hal ini KPU-nya. Jadi mau berapa tahun dan sebagainya, seperti itu. Izin nanti kalau dibutuhkan kami siap untuk berdiskusi lebih detail Bapak. Kemudian kalau yang tadi yang terkait dengan bagaimana Andri bisa membantu dalam konteks ada lagi nih konflik 3 pulau di Papua Barat Daya yang kemudian ada di perbatasan antara Papua Barat Daya dan Maluku Utara. Ini mirip seperti 4 pulau yang kemarin bukan diperebutkan lah, disengketakan antara pemerintah Aceh dan pemerintah Sumatera Utara, dan itu bisa selesai dengan adanya arsip. Kami akan segera untuk kemudian kami sampaikan Bapak. Jadi dulunya atau dalam konteks arsipnya itu dulu apakah masuk di dalam konteks sebelumnya adalah pasti Provinsi Irian Jaya mungkin ya Pak ya, kemudian menjadi Papua dan Maluku yang merupakan kemudian saat ini menjadi Maluku Utara setelah pengembangan wilayah. Saya kira demikian Bapak. Ijazah tadi ya dan arsip tadi sampaikan Pak Arsip, kita Andri, kita sendiri, teman-teman sekalian, Pak Hasin, Gus Hasin, kami ingin sampaikan bahwa PKPU kita, PKPU 17 nomor 2023 yang sekarang sedang dibincang berkaitan dengan sidang sengketa di Komisi Informasi, memang kita mengatur dokumen yang menjadi di lampiran kita, dokumen yang berkas capres dan cawapres serta calon kepala daerah yang menjadi dokumen di jadwal retensi arsipkan atau di CRA ini selama 5 tahun. Jadi 3 tahun aktif dan 2 tahun inaktif. Saya tadi sudah diskusi sama Pak Kepala Andri, apa itu maksudnya aktif dan inaktif. Di antara dokumen-dokumen dalam lampiran itu memang adalah dokumen yang bersifat dokumen persyaratan pasangan calon
seperti surat pernyataan pasangan calon, susunan tim kampanye, bukti nomor rekening, naskah visi, surat keterangan, daftar riwayat hidup pasangan capres-capres dan seterusnya, tanda terima berkas dan seterusnya. Ini yang masuk di CRA, jadwal retensi arsip. Khusus ijazah di daerah-daerah yang kemarin disoal, sejatinya para pihak yang minta itu juga sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga dikasih. Nah, dokumen tersebut menurut keterangan teman-teman ada, hanya agenda ya, yang apa istilahnya, buku agenda yang kemarin dalam sidang KI itu detailnya. Tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada, dan catatannya ini menjadi masukan dan perkembangan terakhir kita. Mungkin baru periode ini juga pasca pemilu, bahkan pas setelah selesai pemilu, dokumen-dokumen itu kemudian dimintakan para pihak. Sebelumnya belum pernah. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah, dan tentu tata kelola perbaikan untuk mengantisipasinya harus kita pikirkan bersama-sama. Saya kira itu berkaitan dengan tadi Mas Bimo, kami setuju dan ini sudah menjadi program kami bahwa di antara dua program prioritas nasional itu adalah soal pemeliharaan data pemilih, yang dalam prakteknya setiap 6 bulan kita melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ini sebagaimana amanat Undang-Undang 7, dan juga pendidikan pemilih terutama di kawasan terluar terjauh. Ini kami selenggarakan sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu dan program prioritas nasional yang kami sendiri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Bappenas untuk mensukseskan pengembangan pembangunan demokrasi di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.